Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu secara daring di Meet pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Askia Wilda Salisa dari kelompok 5 yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami. Bersama dengan kelompok 5 lainnya yaitu Ahmad Ibnu Fahlan, Alifah Bahitah Imtinan, Diva Zahra Nafisa, Farhanah Nabilah, Haidar Hafiz Imawan Kusuma, Mbak Hermalia Nur Indahsari, Mas Muhammad Pradipta Inwanda Prayoga, Mas Vincent Wijaya Sentosa, dan Zenito Simanjuntak, yang juga akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang penggabungan bahan nutraseutikal dalam roti panggang. Adapun pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Diva. Kepada Diva, dipersilahkan. Terima kasih, Wilda. Seperti yang kita tahu, makanan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Tidak hanya untuk asupan energi saja, tetapi juga untuk memberikan efek kesehatan yang positif. Meskipun ada bahan alami yang bermanfaat dalam tiap makanan, penggabungan bahan-bahan tersebut ke dalam produk makanan juga dapat dilakukan sebagai alternatif memanfaatkan khasiatnya untuk kesehatan. Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa senyawa bioaktif atau bahan nutraceuticals dapat mencegah penyakit seperti kanker, hipertensi, depresi, penyakit jantung, obesitas, artritis, dan diabetes. Nah, nutraceuticals dan pangan fungsional adalah dua istilah yang digunakan untuk mendefinisikan makanan yang dapat meningkatkan kesehatan. Nutraceuticals didefinisikan sebagai produk yang dikembangkan, baik dari makanan atau zat makanan, atau dari bahan herbal dan turunannya, maupun bentuk sintetisnya, yang dibuat dalam bentuk sediaan farmasi, seperti pil, tablet, kapsul, lotion, atau lainnya, dan diproduksi di bawah pengawasan manufaktur yang baik dan ketat. Nutraceuticals memberikan manfaat fisiologis dengan melindungi tubuh dari berbagai penyakit kronis. Sedangkan pangan fungsional memiliki definisi yang luas sebagai makanan yang memberikan manfaat fisiologis tambahan di luar fungsi gizi dasarnya. Berdasarkan definisi tersebut, nutraceuticals memiliki perbedaan dengan pangan fungsional, yakni dalam hal format produk. Next. Baik, izin untuk melanjutkan presentasi. Selanjutnya mengenai produk roti. Seperti yang telah diketahui, bahwa produk roti merupakan salah satu produk yang dalam proses pembuatannya dilakukan pemanggangan. Menurut Chow Fein dan Young, pada tahun 2006, beliau menyatakan bahwa roti itu berasal dari bahan dasar tepung terigu yang kemudian diberi perlakuan panas sehingga dapat mengembang menjadi produk roti. Nah, produk roti yang sering kita konsumsi itu ternyata adalah salah satu bentuk makanan fortifikasi selain sereal yang telah menyumbang sekitar 23% dari pasar-pasar fungsional global. Dan telah terdata juga bahwa sekitar 95% konsumen di sebagian besar negara berkembang telah mengkonsumsi produk panggang yang salah satunya adalah roti, yang dapat diartikan bahwa hampir seluruh masyarakat di negara berkembang telah mengenal dan mengkonsumsi roti. Salah satu alasannya adalah karena produk roti dan produk panggang lainnya memiliki harga yang relatif murah. Next slide. Nah, berikut merupakan fakta-fakta yang dapat ditemukan di dalam roti dan sebagian banyak orang yang belum mengetahuinya. Yaitu yang pertama, roti merupakan produk makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia dibandingkan dengan produk panggang lainnya. Kemudian, roti memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia, seperti mencegah efek kanker usus besar, serta dapat menghambat pertumbuhan sel LT97. Dan yang terakhir,
yang saya temukan adalah produk roti dapat digabungkan dengan banyak nutraceutikal yang berbeda-beda yang dapat meningkatkan efek kesehatan bagi konsumen. Next slide. Nah, nutraceutikal dalam produk roti itu ada banyak sekali. Yang kami temukan itu ada sebanyak sekitar 20 senyawa. Yang pertama adalah polifenol. Senyawa fenolik merupakan nutraceutikal yang digunakan untuk meningkatkan manfaat kesehatan yang dapat ditemukan dari makanan. Senyawa fenolik dapat berperan dalam menghambat agregasi trombosit dan meningkatkan waktu untuk koagulasi guna menurunkan resiko yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular atau CVD, serta memberikan perlindungan terhadap penyakit cerebrovaskular. Senyawa fenolik juga memiliki beberapa efek, diantaranya efek antimikroba, antiterosklerotik, antidiabetik, antikarsinogenetik, dan lain sebagainya. Sumber-sumber dari fenolat dapat berupa kafeik, ferulik, siringik, dan asam galat. Atau kalau dalam buah-buahan itu bisa berupa buah kiwi, apel, dan blackcurrant yang telah diketahui memiliki kandungan fenolik yang tinggi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alifa. Kepada Alifa dipersilahkan. Kemudian untuk nutraceutikal dalam produk roti selanjutnya ada lycopene. Lycopene adalah antioksidan yang kuat dan di dalam studi in vitro telah menunjukkan efek antioksidan lycopene dan fitur ini mungkin mendasari efek pelindungannya terhadap kanker. Lycopene berkontribusi pada kesehatan dengan mengurangi efek senyawa berbahaya seperti spesies oksigen reaktif yang dapat merusak DNA dan juga teroksidasi lipid. Selain itu, lycopene juga berkontribusi terhadap kesehatan kardiovaskular dan mungkin memiliki efek pelindungan terhadap penyakit neurodegeneratif dan juga hipertensi. Roti dengan antioksidan prebiotik yang mengandung pasta tomat sebagai sumber lycopene telah disiapkan dan juga dipelajari pengaruhnya pada parameter imunologi dan juga antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan yang signifikan dari sifat antioksidannya. Kemudian ada beta-karoten, di mana beta-karoten telah digambarkan sebagai senyawa antioksidan dan menurut penelitian telah memiliki perlindungan terhadap kanker, penyakit jantung, degenerasi makula, dan juga penuaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4-6 mg beta-karoten yang diminum per hari dapat memberikan efek perlindungan fisiologis terhadap beberapa jenis kanker, terutama yang berasal dari epitel dan pada tahap awal karsinogenesis. Suplementasi roti dengan nutraceutikal seperti beta-karoten telah dipelajari dan juga dilaporkan telah ada pengayaan muffin dengan beta-karoten. Next. Kemudian selanjutnya ada serat. Asupan serat pada rasio tinggi dapat mengurangi resiko penyakit jantung koroner pada pria dan juga wanita dan dapat mengatur pembekuan darah. Selain itu, serat makanan memiliki perlindungan terhadap kanker gastrointestinal, meningkatkan rasa kenyang, mengatur sistem glukosa dan inulin, dan juga membantu dalam pengobatan obesitas dan juga diabetes. Salah satu serat makanan larut yang penting dan dianggap sebagai nutraceutikal adalah inulin, yang tidak diserap atau dicerna di usus kecil tetapi difermentasi oleh bakteri di usus besar. Inulin yang berfungsi sebagai prebiotik juga mendorong penyerapan kalsium dan magnesium, mengatur glukosa darah, dan mengurangi lipid dan kolesterol serum. Jenis suplemen nutraceutikal disiapkan dengan tepung jagung gandum utuh dengan kandungan amilosa yang tinggi dan berbagai jenis dan juga kadar guargum dan diselidiki untuk kemungkinan memodulasi glikemia, insulinemia, dan juga rasa kenyang dengan penggabungan guargum medium berat dan juga tepung jagung gandum dengan kandungan amilosa tinggi, glikemia, insulinemia, dan juga peringkat nafsu makan subjektif dan kandungan fatty resisten meningkat dibandingkan dengan referensi putih roti gandum. Cara lain untuk memperkaya roti dengan serat makanan adalah dengan menambahkan bahan nabati di dalamnya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pati. Dalam hal ini adalah pati resisten. Pati resisten ini berperan sebagai produk prebiotik sehingga berfungsi sebagai asupan untuk bakteri, baik di dalam tubuh manusia agar jumlahnya tetap terjaga. Pati resisten ini dalam produk roti digunakan dalam produk muffin. Dan manfaat dari pati resisten diantaranya
memiliki efek positif pada populasi bakteri yang berguna di usus besar. Selanjutnya, mengurangi jumlah bakteri patogen, mengurangi resiko kanker usus besar, berkontribusi pada kesehatan usus, dan membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan nutrasiotikal yang selanjutnya adalah beta-glukan. Beta-glukan tidak dapat dicerna di dalam tubuh, tetapi dapat difermentasi oleh mikroflora usus. Beta-glukan ini berpengaruh pada nafsu makan jangka pendek dan hormon yang berhubungan dengan rasa kenyang. Manfaat beta-glukan ya diantaranya adalah memiliki efek pada peningkatan sistem kekebalan karena mendukung mikroflora dan sel-sel kekebalan dengan mengikat langsung ke reseptor spesifik. Yang kedua, tidak memiliki efek sitotoksik, dan yang terakhir adalah memiliki efek anti kanker. Beta-glukan ini memiliki pengaruh terhadap GI roti. GI roti ini merupakan singkatan dari glycemic index atau indeks glikemik yang mana merupakan skala atau angka yang diberikan kepada makanan tertentu untuk menggambarkan seberapa cepat karbohidrat makanan tersebut dapat meningkatkan gula darah di dalam tubuh. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Finocchiaro dan kawan-kawan pada tahun 2012 menunjukkan hasil bahwa GI roti gandum sebesar 82,8 berkurang secara signifikan menjadi 57,2 ketika 40% tepung terigu telah diperkaya dengan beta-glukan sebesar 6%, sehingga beta-glukan dalam campuran tepung akhir tadi meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa beta-glukan memiliki pengaruh yang besar terhadap GI roti, yang mana akan berpengaruh pula pada nafsu makan jangka pendek dan berhubungan dengan rasa kenyang, seperti itu. Oke, slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian selanjutnya ada omega 3. Asam lemak omega 3 merupakan asam lemak tidak jenuh ganda yang mempunyai ikatan rangkap banyak. Ikatan rangkap pertama terletak pada atom karbon ketiga dari gugus metil omega. Ikatan rangkap berikutnya terletak pada nomor atom karbon ketiga dari ikatan rangkap sebelumnya. Gugus metil omega adalah gugus terakhir dari rantai asam lemak. Asam lemak otak yaitu asam lemak esensial serta omega 3 merupakan zat gizi yang harus terpenuhi kebutuhannya. Zat gizi ini berperan vital dalam proses tumbuh kembang sel-sel neuron otak untuk bekal kecerdasan bayi yang dilahirkan. Asam lemak omega 3 pun dia juga merupakan turunan dari prekursor atau pendahulunya, yakni asam lemak esensial linoleat dan linolenat. Asam lemak esensial itu tidak bisa dibentuk di dalam tubuh dan harus dipasok langsung dari makanan. Kemudian ada manfaatnya dari omega 3, yaitu yang pertama memiliki efek anti peradangan dan anti penggumpalan darah. Kemudian yang kedua dia tuh manfaatnya bagus untuk sistem syaraf pusat dan otak. Kemudian dapat mencegah cardiovascular disease atau CVD. Kemudian yang terakhir ada mengurangi tingkat resiko dari obesitas. Nah, kemudian kalau bisa dilihat dari PPT ada klasifikasi dari sumber dari omega 3. Untuk nomenklatur umumnya ada 4, yaitu ada tidak jenuh ganda, omega 3 linolenat, eicosa pentanoat EPA, dan docosa heksanoat DHA. Kemudian untuk nomenklatur yang sudah dijelaskan di klasifikasi tabel ini, itu ada sumbernya. Contohnya kayak tidak jenuh ganda omega 3 linoleat, itu sumbernya dari minyak kacang kedelai, kecamba, dan gandum. Kemudian dari eicosa pentanoat EPA, itu dari minyak ikan tertentu. Kemudian docosa heksanoat atau DHA, itu dari ASI dan minyak ikan tertentu. Next. Bisa dilanjut. Oke. Kemudian ada rempah-rempah. Nah, rempah-rempah, terutama rempah-rempah dan herbal itu merupakan sumber daya hayati yang dari dulu itu sudah ada. Dan mereka tuh memiliki peran penting dalam kehidupan manusia.
Rempah-rempah sendiri itu merupakan bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Rempah itu juga merupakan tanaman atau bagian tanaman yang bersifat aromatik dan digunakan dalam makanan dengan fungsi utama sebagai pemberi cita rasa. Penggunaan rempah-rempah dalam seni kuliner telah diketahui secara luas. Selain terkait makanan, rempah-rempah sejak lama juga digunakan sebagai jamu, kosmetik, dan antimikroba. Selanjutnya herbal. Herbal itu juga merupakan tumbuhan yang kita tahu itu manfaatnya tuh khusus untuk menjaga vitalitas dan kesehatan. Pemanfaatan herbal di dalam dunia kesehatan itu dapat diklasifikasikan sebagai 3 kelompok. Yang pertama ada jamu, kemudian herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu sendiri itu merupakan ramuan yang terbuat dari bahan-bahan alam yang dibuat untuk dikonsumsi dalam upaya meningkatkan vitalitas atau mengatasi permasalahan kesehatan. Kemudian yang kedua ada herbal terstandar. Herbal terstandar ini merupakan bahan-bahan obat alam yang telah diuji dan ada dalam sediaan berupa ekstrak dengan proses pembuatan yang telah terstandarisasi. Yang terakhir ada fitofarmaka. Fitofarmaka sendiri adalah sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya. Bahan bakunya terdiri dari simplicia atau sediaan galenik yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Beberapa contoh fitofarmaka yang ada di pasaran Indonesia dan global, antara lain ada Reumanir, Nyonya Menir, fitofarmaka untuk rematik. Kemudian ada Stimuno, Dexamedica, itu untuk imunomodulator. Dan yang terakhir ada Nodiar Kimia Farma, itu fitofarmaka untuk diare. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk nutraceutikal selanjutnya adalah asam linoleat, dan dalam hal ini adalah asam linoleat terkonjugasi. Manfaat dari asam linoleat terkonjugasi ini antara lain adalah perlindungan terhadap kanker seperti kanker kulit, perut, usus, dan hati. Kemudian memiliki efek anti-inflamasi dan meningkatkan sifat tulang. Dan yang terakhir dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Selanjutnya ada minyak zaitun. Manfaat dari minyak zaitun dalam nutraceutikal dan roti antara lain adalah menurunkan kadar kolesterol LDL dan oksidasi LDL, meningkatkan metabolisme glukosa pada subjek normal dan pasien dengan diabetes tipe 2. Kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa minyak zaitun mungkin memiliki efek yang menguntungkan pada obesitas, pengurangan agregasi trombosit, dan pencegahan penyakit Alzheimer. Dan terakhir adalah perlindungan melawan kanker. Halnya adalah probiotik. Istilah probiotik didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Kesehatan Organisasi Dunia Panel Ahli sebagai mikroorganisme hidup yang bila diberikan dalam jumlah yang memadai memberikan manfaat kesehatan pada inangnya. Organisme probiotik yang digunakan dalam makanan harus memiliki beberapa sifat seperti bertahan hidup melalui usus, menolak cairan lambung dan paparan empedu, dan meningkatkan menjajah di saluran pencernaan, selain aman, efektif, dan stabil selama penyimpanan. Manfaat dari probiotik antara lain adalah memodulasi mikrobiota usus dan atau menghambat patogen, dan sifat ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian menurunkan aktivitas enzim feses, pengobatan dan pencegahan berbagai jenis diare, misalnya terkait antibiotik, rotavirus, dan diare akut. Selanjutnya adalah mengurangi gejala dermatitis atopik, sembelit, dan efek positif pada kanker kandung kemih superficial dan kanker serviks juga telah dilaporkan. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada eksopolisakarida. Eksopolisakarida ini merupakan polisakarida hasil sekresi dari bakteri asam laktat yang dilepaskan pada ekstraseluler di sekitar sel. Kemampuan bakteri asam laktat ini untuk menghasilkan polisakarida ekstraseluler berantai panjang atau eksopolisakarida. Eksopolisakarida yang diproduksi bakteri asam laktat pada produk pangan fermentasi berperan sebagai peningkat cita rasa, tekstur. Selain itu, eksopolisakarida ini terbukti dapat digunakan sebagai adiktif pada pangan dan bermanfaat sebagai anti-karsinogen, anti-tumor, penurun kolesterol, serta imunomodulator. Eksopolisakarida ini terbukti dapat meningkatkan sistem imun dan digunakan sebagai imunomodulator serta alternatif dalam pengobatan penyakit.
Imunomodulator ini merupakan suatu substansi yang dapat memodifikasi respon imun dengan menstimulasi mekanisme pertahanan tubuh pada imunitas bawaan atau adaptif yang dapat bekerja sebagai imun stimulan maupun imunosupresor. Pada pembuatan roti menggunakan bakteri asam laktat ini diawali dengan pembuatan suatu produk intermediate yang dikenal dengan sebutan sourdough atau adonan asam. Sourdough ini merupakan suatu campuran yang terdiri atas tepung dan air yang difermentasikan dengan bakteri asam laktat, baik yang berasal dari kontaminan alami maupun yang dari tepung atau dari suatu kultur starter yang mengandung satu atau lebih bakteri asam laktat yang sudah diketahui jenisnya. Metode pembuatan roti dengan bakteri asam laktat ini memang bukan metode yang umum dilakukan di Indonesia, akan tetapi di beberapa negara terutama di Eropa, metode ini banyak digunakan dalam teknologi pembuatan roti modern, karena roti yang dihasilkan memiliki kualitas sensori yang sangat baik dan memiliki masa simpan yang lebih panjang. Peningkatan kualitas dan masa simpan ini terkait dengan keberadaan senyawa-senyawa hasil metabolisme bakteri asam laktat, seperti asam laktat, asam asetat, eksopolisakarida, dan substansi antimikroba seperti bakteriosin. Next slide. Ya, kemudian ada vitamin. Vitamin dan vitamin turunannya seperti asam folat dan vitamin B12, B6, B2, dan vitamin E secara teratur banyak digunakan untuk fortifikasi roti. Seperti yang kita tahu, malnutrisi mikronutrien ini mempengaruhi lebih dari setengah populasi dunia. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa beberapa vitamin berperan penting dalam peningkatan kesehatan dan mencegah penyakit. Pada biskuit yang diberkaya zat besi dan yodium telah disiapkan dan diberikan kepada anak-anak sekolah dasar dalam program pemberian makanan. Biskuit yang diperkaya dengan vitamin B12, asam folat, dan vitamin C ini juga telah dilaporkan. Stabilitas vitamin dan bioavailabilitas dan stabilitas penyimpanan vitamin A fortifikasi di cookie telah dipelajari. Dan hasilnya menunjukkan bahwa cookies yang diperkaya dengan 257,85 mikrogram retinol dapat digunakan untuk kekurangan vitamin A pada anak-anak, serta banyak produk lain termasuk gandum utuh yang sering diperkaya dengan vitamin A. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aidil Hafiz. Selanjutnya untuk mungkin bisa kembali sebentar untuk tocopherol. Oke. Untuk nutraceutical selanjutnya dalam produk roti itu adalah tocopherol. Jadi tocopherol ini dalam produk roti itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada alpha tocopherol dan gamma tocopherol. Nah, alpha tocopherol dan gamma tocopherol ini mempunyai sumber utama, yang dimana sumber utama alpha tocopherol ini merupakan almond, biji bunga matahari, dan minyak canola. Sedangkan untuk sumber gamma tocopherol ini bisa dari minyak nabati dan kacang-kacangan, itu seperti kenari dan kacang tanah. Lalu tocopherol ini dalam produk roti itu juga berfungsi mengurangi resiko penyakit kronis yang kayak Alzheimer, kanker, dan kardiovaskular itu secara efektif. Nah, pada gamma tocopherolnya itu tersendiri, dia juga bisa merupakan metabolit fisiologis yang mempunyai antiinflamasi. Oleh karena itu, dapat dilakukan pengayaan pada produk roti dengan tocopherol. Mungkin bisa di next. Untuk nutraceutical selanjutnya itu adalah mineral. Jadi berbagai mineral ini dikenal karena potensi nutraceuticalnya, seperti kalsium. Jadi kalsium itu memberikan perlindungan terhadap kanker usus besar dan meningkatkan kesehatan tulang. Lalu selanjutnya ada juga kalium yang dapat mengurangi resiko hipertensi sehingga dapat membantu pencegahan penyakit kardiovaskular.
Lalu juga ada zat besi yang dapat mencegah penyakit anemia dan gangguan fungsi kognitif. Lalu untuk mencegah kekurangan mineral-mineral yang telah disebutkan tadi itu dapat dilakukan seperti fortifikasi dan penggunaan BIT. Untuk fortifikasi itu terdapat fortifikasi roti dan fortifikasi tortilla tepung. Nah, untuk fortifikasi roti ini itu dia dilakukan dengan zat besi pada biskuit. Lalu untuk fortifikasi tortilla tepung ini bisa dilakukan dengan kalsium. Dan penggunaan BIT ini yang dimana BIT itu memiliki kandungan nitrat yang tinggi. Nah, roti yang diperkaya dengan BIT seperti BIT merah dan BIT putih ini dapat menurunkan tekanan sistolik dan diastolik pada darah. Sehingga roti yang diperkaya dengan BIT ini yang dimana kandungan nitratnya itu sangat tinggi, dia disebut bersifat kardioprotektif. Nah, oleh karena itu fortifikasi roti dan tortilla lalu penggunaan BIT ini dapat dimanfaatkan untuk melawan malnutrisi pada mikronutrien. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk nutraceutical selanjutnya ada asam folat. Asam folat adalah salah satu jenis vitamin B kompleks yang larut dalam air. Zat ini memiliki banyak peran penting bagi kesehatan, mulai dari pembentukan sel darah merah, mendukung daya tahan tubuh, hingga menunjang proses tumbuh kembang janin dan anak-anak. Suplementasi dengan asam folat dapat membantu melindungi terhadap penyakit seperti anemia, penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, hipertensi, cacat bawaan lainnya seperti kelainan jantung dan sumbing, gangguan neuropsikiatri, dan kanker. Roti yang terbuat dari gandum biasanya mengandung asam folat sebanyak 65 mikrogram. Roti gandum tergolong dalam karbohidrat kompleks yang dapat membuat kita lebih lama kenyang, namun tidak cepat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kebutuhan asam folat berbeda-beda pada setiap orang. Untuk nutraceutical selanjutnya ada protein, asam amino, enzim. Salah satu efek kesehatan dari beberapa protein yang kita konsumsi sebagai makanan adalah penurunan kolesterol. Ketika protein dihidrolisis selama pencernaan, berbagai oligopeptida yang berbeda dalam komposisi dan urutan asam amino yang disebut peptida bioaktif dapat dibebaskan. Ada juga peptida bioaktif yang dapat dikonsumsi langsung dengan makanan bioaktif. Peptida memiliki efek fisiologis dan mirip hormon yang signifikan dalam tubuh manusia, selain sifat nutrisinya. Beberapa peptida bioaktif memiliki antihipertensi, antioksidan, antitrombotik, hipokolesterolemia, hipertrigliseridemia, antiobesitas, dan karakteristik imunomodulator dan dapat membantu mencegah penyakit kardiovaskular. Mungkin bisa di next. Untuk yang selanjutnya ada lignan. Sebuah studi tentang hubungan antara asupan biji rami, sumber terkaya lignan diet, dan risiko kanker payudara menunjukkan bahwa konsumsi roti biji rami dikaitkan dengan penurunan yang signifikan dalam risiko kanker payudara. Studi lain tentang kemampuan ekstrak isoflavon dari roti kedelai utuh dan 2 fraksi roti kedelai untuk memodulasi proliferasi sel kanker prostat manusia PC3 menemukan bahwa kedua roti kedelai dan ekstrak kerak memodifikasi proliferasi sel PC3 dibandingkan dengan sel kontrol yang tidak diobati. Ekstrak kerak roti kedelai setiap 10 mg per mililiter mengurangi proliferasi sel PC3 sebesar 15% dibandingkan dengan sel kontrol yang tidak diberi perlakuan. Ekstrak roti gandum di sisi lain meningkatkan proliferasi sel di semua tingkat yang diuji. Meskipun ekstrak dari kedua roti memiliki aktivitas biologis, hanya ekstrak kulit roti kedelai yang mengurangi proliferasi sel PC3, yang menyiratkan bahwa keberadaan kedelai dalam roti mungkin telah berkontribusi pada efek kesehatan positif yang
yang menyiratkan bahwa kedelai dalam roti mungkin telah berkontribusi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk nutraceutikal selanjutnya adalah kacang-kacangan. Ekstrak kacang putih fase 2 merupakan metode baru dan berpotensi efektif untuk mengurangi GI makanan yang ada tanpa mengubah profil bahannya. Pengujian IG standar dilakukan pada roti tawar dengan dan tanpa penambahan fase 2 dalam bentuk kapsul dan bubuk. Masing-masing dalam dosis 1.500, 2.000, dan 300 mg. Untuk kapsul formulasi, dosis 1.500 mg tidak berpengaruh pada GI, dan dosis kapsul 2.000 mg dan 3.000 mg menyebabkan penurunan GI yang tidak signifikan. Untuk bedak, dosis 1.500 mg dan 2.000 mg menyebabkan penurunan GI yang tidak signifikan, dan dosis 3.000 mg memiliki efek yang signifikan. Formula roti fenugreek diproduksi di toko roti komersial dengan memasukkan tepung fenugreek ke dalam formula roti gandum standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk panggang yang dapat diterima dapat dibuat dengan tambahan fenugreek yang dapat mengurangi resistensi insulin dan membantu pengobatan diabetes tipe 2. Selanjutnya ada okara, madu, dan wijen. Penelitian tentang apakah kombinasi roti okara dan perangsangan nafsu makanan dapat meningkatkan buang air besar status pada manusia telah dilakukan. Jumlah total serat makanan untuk periode konsumsi makanan masing-masing adalah 7,6 gram dan 8 gram per 1000 kcal per hari pada kelompok makanan uji dan kontrol buang air. Besar frekuensi dan nomor pada kelompok makanan tes ditemukan secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol, sehingga kombinasi okara, biji wijen hitam, dan madu dalam roti mungkin pendekatan yang efektif untuk perbaikan buang air besar. Kesimpulan, nutraceutikal diketahui memiliki efek meningkatkan kesehatan melalui manfaat fisiologis dan perlindungan terhadap penyakit kronis. Penyakit seperti kanker, hipertensi, penyakit kardiovaskular, obesitas, dan diabetes tersebar luas di seluruh dunia. Dan solusi pencegahan termasuk nutraceutikal asupan melalui konsumsi makanan yang mengandung senyawa bioaktif dapat membantu. Penggabungan bahan-bahan yang bermanfaat secara alami ke dalam produk makanan, terutama makanan pokok seperti roti, dapat berkontribusi pada perbaikan gizi manusia. Berbagai komponen bioaktif dengan potensi nutraceutikal telah diselidiki untuk potensi efek kesehatan yang positif. Investigasi tentang penggabungan bahan nutraceutikal termasuk senyawa fenolik, likopen, beta-karoten, sumber serat makanan, pati resisten, beta-glukan, asam lemak omega 3, spesies obat dan herbal, asam linoleat terkonjugasi, minyak zaitun, probiotik, eksopolisakarida, vitamin dan mineral, tokoferol, asam folat, protein, asam amino dan enzim, deknan, kacang-kacangan, okara, madu, dan wijen ke dalam produk panggang telah dilakukan. Tergantung pada jenis bahan bioaktif yang dimasukkan, efek kesehatan yang berbeda telah dilaporkan. Pengobatan preventif adalah salah satu pendekatan utama yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan status kesehatan populasi yang berbeda. Penggabungan bahan bioaktif dalam dipanggang baik adalah pendekatan yang menjanjikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Wilda. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila